siapkan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah yang Tuhan kasih. Terima kasih Tuhan kalau Engkau pilih kami sebagaimana kami ada Tuhan. Engkau memilih kami jadi anaknya Tuhan, jadi kebanggaannya Tuhan, jadi sahabatnya Tuhan. Terima kasih Kristus. Tuhan, kami mau mulai ibadah kami ini Bapa. Kau kuduskan, sucikan setiap kami, Engkau yang melayakkan setiap kami. Roh Kudus, penuhi tempat ini. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Biar Engkau yang melawat setiap hati kami. Engkau yang melawat setiap hati-hati yang terluka Tuhan. Yang berbeban berat, yang takut. Tuhan hiburkan segala sesuatunya Tuhan menjadi lebih baik. Biar kami tetap pegang Tuhan. Biar kami tetap ngoyo Tuhan sama Tuhan. Kami mau tetap Tuhan bergelantungan sama Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Kau memberkati Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Urapi setiap mereka, sembunyikan setiap mereka Tuhan di balik salib-Mu. Bahkan Pak Junianto Tuhan gembala kami. Tuhan memberkati beliau Tuhan supaya segala sesuatu yang keluar dari firman-Nya Tuhan untuk menguatkan, meneguhkan setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memulai ibadah. Sama-sama katakan amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Kitalah umat pemenang. Siapa yang merasa umat pemenang? Haleluya, angkat lambaikan tanganmu bagi Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur di mana Tuhan Yesus 2000 tahun lalu datang ke dalam dunia dan Dia mau mati untuk membuktikan kasih-Nya kepada kita, dan Dia kembali bangkit supaya kita berdoa ada jawaban karena Yesus kita telah bangkit. Mari kita mulai ibadah kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Dengan sikap hati beribadah kepada Tuhan. Persiapkan hatimu dan hati saya untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Lebih lagi umat Tuhan. Haleluya. Yang terindah, hati yang mulia. Betapa mulianya Engkau ya Bapa. Haleluya. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu.
Kau menderita gantikanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Lebih lagi, mari dengan segenap hati angkat pujian ini. Dengan bukti kasih-Mu, karya-Mu begitu besar Tuhan. Kau menderita gantikan. Dengan darah-Mu Kau selamatkan kami. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Lalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus. Lebih lagi umat Tuhan, katakan dengan segenap hati pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu besar. Darah-Mu Yesus tercurah untuk terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Oh, semuanya untuk kami umat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah kami membalas kebaikan-Mu selain kami datang kepadamu, membawa hati kami kepadamu, dan kami menaikkan syukur kami kepadamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. 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 Betapa besar kasih-Mu bagi kami umat-Mu. Haleluya Tuhanku. Iya ralabalaba-yase. Roh Kudus, Roh Kudus. Inilah kami, haleluya. Inilah kami umat-Mu. Terima kasih Yesus. Mari naikkan ucapan syukur-Mu kepada Dia. Haleluya. Shikiralabalaba-yase. Kalau engkau dan saya mengalami masalah, bukankah Yesus berkata, cukuplah kasih karunia-Mu. Cukuplah kasih karunia Tuhan bagi kita. Haleluya.
Sikira la bala 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 bayashe. Hira la bala bala bayashi. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukti kasih-Mu kepada kami Tuhan Yesus. Engkau rela meninggalkan kemuliaan-Mu di surga Tuhan Yesus. Supaya kami boleh memiliki hidup yang kekal. Sikiri di dalam bala-bala bayashe. Hira la bala bala bayashe. Tiada yang lebih mulia selain Engkau Tuhan Yesus. Mari angkat pujian ini kembali pada Tuhan. Haleluya. Salibnya, lebih lagi umat Tuhan katakan salib-Mu. Salibnya, salibnya. Betapa mulianya salib-Mu Tuhan. Betapa besar karya-Mu dalam hidup kami Bapa. Biarkan kami memandang kepada-Mu Tuhan Yesus. Engkau telah datang untuk menyucikan dosa kami Tuhan Yesus. Lebih lagi umat Tuhan. Salibnya, salibnya. Mari angkat tangan dua-dua di hadapan Tuhan. Salibnya, salibnya, salib teramat, teramat mulia. Bersyukur Tuhan Yesus, darah-Mu yang menyucikan setiap kami yang ada di ruangan ini Tuhan. Darah-Mu yang melayakkan setiap kami yang ada di ruangan ini Tuhan. Bahkan darah-Mu yang menyembuhkan setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, dengan kebenaran kami sendiri Tuhan, kami tidak layak ada di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Tapi kami boleh berani masuk ke dalam tahta-Mu yang kudus Tuhan, menghadap tahta kasih karunia Allah dan beroleh belas kasihan Tuhan oleh karena darah Yesus. Tuhan, kasihanilah kami pada pagi hari ini Tuhan.
Berilah kami pewahyuan-Mu Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kami membuka hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Bahkan kami gak sanggup untuk mengendalikan pikiran kami sendiri Tuhan. Tapi Engkaulah Allah yang sanggup Tuhan Yesus. Sehingga setiap kemegahan, setiap keangkuhan tunduk di dalam hadapan Tuhan Yesus. Untuk kami menerima pewahyuan yang baru. Sehingga hidup kami diubahkan. Hidup kami berbuah di dalam Kristus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu. Dan kami siap untuk diberkati Tuhan. Karena kami akan pulang tidak sama seperti waktu kami datang. Kami pulang dilepaskan, dibebaskan, menerima mujizat yang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk saudara, shalom. Pada hari Jumat Agung ini saya tetap membawakan sesuai tema bulan April ini yaitu kesetiaan Tuhan, saudara. Ada 2 tanggal yang menjadi bagian dari sejarah kehidupan saya dan juga keluarga. Yang pertama adalah 30 November 1997. Hari di mana papa saya berpulang ke rumah Bapa di sorga. Kemudian 5 tahun kemudian 19 Oktober 2002 mama saya berpulang ke rumah Bapa di sorga. Pada saat itulah saya dan keluarga mengenal secara experience, ngalamin sendiri apa yang kita sebut sebagai kematian, saudara. Kematian adalah satu peristiwa yang mengakibatkan sedih, kehilangan, terpisah, sehingga saudara, momen seperti itu adalah momen yang tidak terlupakan. Sama dengan apa yang kita rayakan atau kita ibadah pada hari ini ketika kita mengingat kematian Tuhan Yesus. Pada saat itu juga saudara tidak mudah buat orang-orang yang terdekat dengan Tuhan Yesus. Dan waktu kita mengalami yang namanya kesedihan, ditinggalkan oleh orang yang selama ini dekat, selama ini kita andalkan, selama ini kita bertopang samanya atau bertopang kepadanya, itu gak mudah. Ekspresinya macam-macam saudara. Bahkan ketika perpisahan tersebut atau kematian tersebut merupakan sesuatu yang bisa berdampak juga sama kita. Ya, waktu orang tua saya meninggal, yang pertama terngiang atau terpikir di dalam benak saya adalah bagaimana hari esok? Hari esok saya makan apa? Hari esok saya bagaimana? Karena terbiasa minta sama orang tua. Karena terbiasa ada yang kita andalkan sebelumnya. Dan 2000 tahun yang lalu saudara, itu juga yang dialami oleh murid-murid yang 3,5 tahun hari-hari bersama dengan Tuhan Yesus. Ketika mereka kelaparan, Tuhan Yesus kasih mereka makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Ketika mereka sakit, Tuhan Yesus menjadi tabib yang menyembuhkan mereka. Bahkan ketika ada angin badai, Tuhan Yesus menjadi satu pahlawan yang bisa meredakan angin badai. Lalu tiba-tiba dengan sukarela Tuhan Yesus menyerahkan dirinya. Ada satu peristiwa ketika Tuhan Yesus lagi berdoa di Taman Getsemani, saudara. Lalu ada tentara-tentara Roma datang. Dan Tuhan Yesus menyerahkan dirinya sendiri kepada tentara Roma tersebut. Saat itu ada satu murid yang gak bisa terima saudara, namanya Petrus. Lalu Petrus ambil pedang dari tentara Roma, lalu dia sabet salah satu tentara Roma sehingga telinganya putus. Lalu Tuhan Yesus menegur Petrus bahwa memang kehendak Bapa lah bahwa Yesus harus mengikuti, diborgol, diikat dengan tentara Roma. Tapi sebelum Yesus ditangkap,
Yesus ambil itu telinga yang terpotong, lalu disambungkan kembali kepada salah seorang prajurit tersebut. Petrus gak bisa terima, bagaimana mungkin orang yang luar biasa yang selama ini dia kenal, saudara, menyerah begitu saja. Bahkan Petrus mulai bingung, apakah ini orang yang selama ini saya kenal sebagai Mesias? Karena Petrus, saudara, adalah satu-satunya orang yang melihat Yesus dimuliakan. Karena saat itu yang lain pada tertidur, Petrus juga tertidur, tapi Petrus terbangun ketika dia lihat Yesus itu dimuliakan di atas gunung, wajahnya bersinar. Lalu dia lihat di sebelah kanan Petrus itu ada Musa, di sebelah kanan Yesus ada Musa, di sebelah kirinya ada Elia. Dia melihat penampakan, saudara. Kebayang gak kalau saudara bersama sosok yang demikian, lalu tiba-tiba sosok yang selama ini saudara kenal luar biasa, ilahi, bisa menyembuhkan, bisa bikin mujizat, tapi pada akhirnya kok lemah. Sampai ekspresinya Petrus ketika dia melihat dan mendekati mengikuti Yesus, waktu Yesus dibawa kepada hadapan imam besar, ditampar oleh imam besar, diludahi, dipukuli, dia mulai bingung, kok gak ada perlawanan. Kok tiba-tiba yang kuasa ini menjadi lemah? Lalu ada seorang perempuan yang dekati Petrus lalu berkata, bukankah engkau salah satu dari murid-murid dia? Dari detik itulah digenapi nubuat bahwa sebelum ayam berkokok, Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, saudara. Yudas yang mengkhianati dia mulai muncul rasa bersalah. Dan akhirnya pergi mencari tempat untuk gantung diri. Murid-muridnya tercerai-berai berserakan, saudara. Sama ketika papa saya meninggal, mama merawat. Tapi waktu mama meninggal, kita bingung kita mau tinggal sama siapa, kita mau hidup bagaimana. Dan akhirnya saya bersama abang dan adik kita hijrah ke Jayapura, saudara. Kematian gak mudah untuk dihadapi, saudara. Karena perpisahan itu adalah satu bagian dalam kehidupan yang kita nggak bisa hindari, sooner or later saudara akan menghadapi. Makanya tiap kali kalau saya melayani orang yang meninggal, saya datang ke rumah duka, selalu ada kalimat yang bilang apa? Kita nggak ada persiapan, Pak. Semuanya seolah tiba-tiba. Karena memang kematian nggak ada jadwalnya, saudara. Nggak ada agendanya. Semuanya tiba-tiba sehingga ekspresinya bisa macam-macam, saudara. Tetapi ternyata yang menjadi perhatiannya Tuhan bukan pada kematian. Ada satu kejadian yang lebih luar biasa lagi yang membuat kenapa Yesus mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Yaitu yang saya sebut dengan keadaan kebinasaan. Katakan bersama saya, kebinasaan. Kematian berbeda dengan kebinasaan, saudara. Yesus datang ke dunia ini bukan karena kematian ada di dunia ini, saudara. Kematian itu hanyalah bagian dari akibat manusia jatuh di dalam dosa. Akhirnya tidak ada lagi kehidupan yang abadi, yang ada adalah kematian. Tetapi ada yang lebih buruk lagi yang disebut dengan kebinasaan, saudara. Coba kita buka firman Tuhan di Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai 16. Dan buat saudara yang sudah ketemu, saya mengajak saudara bangkit berdiri untuk kita membaca firman Tuhan ini dengan sikap hormat. Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat 14 sampai 16. Kita akan baca 3 ayat ini sama-sama, saudara, tidak berganti-gantian, sama-sama saja. 14 sampai 16, yang sudah ketemu kita pada hitungan yang ketiga baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Silakan duduk, saudara.
Kalau saudara baca ayat ini, saudara, tujuannya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ada apa memang dengan yang namanya kebinasaan, saudara? Saya membaca dan mempelajari bahwa di ayat itu ada yang disebut di ayat 15, hidup yang kekal. Kebinasaan memiliki arti sederhana, yaitu kematian yang kekal, saudara. Buat kita orang Kristen, saudara, apa tujuan kita ikut Tuhan? Ada yang ingin kita ikut Tuhan itu biar happy, healthy, wealthy. Bahagia, kaya, sehat. Biasanya kalau ada yang ulang tahun, kita ucapkan supaya umur panjang, sehat, diberkati Tuhan. Tetapi ternyata tujuan Tuhan datang ke dunia ini, saudara, bukan hanya untuk menyediakan kepada saudara hidup di dunia ini. Tetapi yang lebih penting adalah ada satu kehidupan sesudah hidup ini, saudara. Supaya saudara dan saya ketika kita mengalami yang namanya kematian, kita akan mengalami yang namanya hidup yang kekal, saudara. Karena kalau tidak Yesus mati di atas kayu salib, saudara dan saya sesudah kematian akan mengalami yang namanya kematian yang kekal. Apa itu kematian yang kekal? Kematian yang kekal adalah kondisi di mana saudara terhukum, di mana saudara terpisah dari Allah. Ada yang menggambarkan katanya neraka itu penuh api, siksaan dan sebagainya. Tetapi saudara, keadaan paling buruk di dalam hidup adalah waktu saudara sendirian. Waktu saudara tidak ada yang mau diajak ngobrol, tidak ada yang peduli sama saudara. Karena orang bisa tahan menderita ketika dia bisa ada yang nemenin, alias senasib. Senasib sepenanggungan katanya, itu jauh lebih bisa kuat. Makanya kalau saya dengar ya, kalau ada orang-orang yang dipenjara saudara ya, kalau ada orang-orang yang dipenjara nih, menurut mereka ketika mereka melakukan misalnya berantem di dalam sel gitu ya, lalu mereka dihukum dipukuli gitu ya, itu mereka bilang mereka masih tahan. Jangan sampai mereka dihukum yang satu ini, yaitu apa? Masuk ruang isolasi. Karena waktu mereka masuk ruang isolasi, mereka sendiri. Mereka sendiri. Mereka terpisah dari yang lain, saudara. Dan bagaimana obatnya? Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 14 dikatakan apa? Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ribuan tahun jauh sebelum kejadian Yesus mati di atas kayu salib. Nanti saudara lihat di kitab Bilangan pasal yang ke-21, saudara catat aja. Saat itu bangsa Israel kan keluar dari Mesir ya. Dan mereka masuk yang namanya padang gurun. Ya, di padang gurun itu mereka lagi menuju Teluk Akaba. Lalu tiba-tiba mereka ini bersungut-sungut sama Musa dan Tuhan. Mereka bilang, kenapa kalian bawa kami keluar dari Mesir? Apa ini makanan minuman selama ini? Ini hambar semua. Mereka bersungut-sungut. Dan pada saat itu, sungut-sungut adalah bagian dari yang namanya dosa. Mereka menolak rencana Allah. Mereka menolak tuntunan Allah. Sehingga Tuhan Allah marah dan Tuhan Allah mendatangkan kepada mereka, Alkitab bahasanya ular-ular tedung. Ya, kalau saya pelajarin ular tedung itu ular padang gurun. Kalau saudara nanti Google ular padang gurun itu ular derik, saudara. Ya, yang ekornya ada gitu dah. Ya, itu sekali gigit saudara 7 detik racun akan masuk ke dalam jantung dan mati, saudara. Sehingga saat itu ribuan orang Israel mati, saudara. Gara-gara ular itu patokin mereka. Mereka pada banyak yang mati. Lalu mereka datang kepada Musa dan berkata, ini gimana? Kami sudah berdosa. Kami minta ampun. Bagaimana ini? Lalu Musa berdoa kepada Tuhan Allah.
Dan Tuhan Allah menyuruh Musa untuk membuat ular dari logam. Jadi semacam patung gitu saudara ya. Ular dari logam, lalu Tuhan minta ular logam itu ditaruh di atas tembaga, digantung di tiang. Digantung di tiang. Lalu Musa bilang kepada umat Israel, barang siapa yang dipatok ular, dipagut ular, kalau mereka melihat ular yang digantung ini, maka mereka akan sembuh. Kalau ular ini patok mereka, obatnya apa? Lihat ular yang digantung itu. Sehingga dari kejadian ini menjadi simbol yang namanya apotek, saudara. Kalau sejarahnya katanya ularnya di mangkok tembaga. Dari kisah raja di Yunani. Enggak, saudara. Semua bermula dari kisah Bilangan 21. Sehingga menjadi lambang kesehatan, lambang kesembuhan. Kalau saudara pikirin gak akan habis pikir. Kok bisa sih dipatok ular? Obatnya apa? Melihat aja ular yang di tembaga. Dan ini ternyata nubuatan Yesus yang menjadi obat saudara dan saya. Sehingga waktu saudara dipatok sama ular, ular lambang apa? Ular lambang iblis, ular lambang dosa saudara. Waktu seseorang dipatok sama dosa, diracun dosanya merasuk ke dalam saudara. Nadi-nadi kita, tahukah saudara kenapa sih kita gampang jatuh dalam dosa? Because you are born in sin. Saudara lahir di dalam dosa. Seorang penulis berkata, kenapa manusia susah keluar dari dosa? Sama halnya seperti ikan. Adakah ikan bertanya, kamu basah enggak? Enggak ada. Karena ikan, dia enggak pernah tahu dia basah apa enggak. Karena itu sudah menjadi kealamiannya dia. Naturalnya dia. Sehingga supaya saudara dan saya yang hidup seperti ini. Seperti Rasul Paulus katakan. Kalau begitu aku manusia celaka. Roma 3 ayat 23 katakan apa? Semua manusia sudah berbuat dosa. Semua manusia sudah mengalami maut. Dari kondisi seperti ini saudara. Saudara dan saya berarti sudah di destined to death. Saudara sudah ditakdirkan untuk binasa. Melihat kondisi inilah Tuhan Allah punya rancangan yang indah. Dia menyayangi kita semua sehingga tadi di ayat 16 dari Yohanes 3 bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya mati di atas kayu salib. Sama seperti ular yang ditinggikan di atas tembaga itu. Supaya setiap saudara yang berdosa, saudara yang dipagut sama ular, saudara cukup melihat saja. Maka racun-racunnya tidak akan mematikan saudara. Apa sih racun dosa saudara? Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Apa yang mereka alami pertama? Malu. Takut. Apalagi sakit saat mengandung. Apalagi anaknya berantem saudara. Kain dan Habel bunuh-bunuhan. Akhirnya mati satu. Habel mati sama Kain. Apalagi mereka akhirnya hidup sengsara. Apalagi akhirnya muncul yang namanya sakit. Apalagi muncul yang namanya kemiskinan. Itu semua adalah efek dari dosa. Enggak heran Yesus ingin memberikan saudara dan saya bukan hanya hidup kekal nanti, tapi dia juga ingin memberikan hidup kekal yang ada nanti itu juga saudara bisa alami di bumi ini. Yaitu namanya apa? Kesembuhan. Berkat yang dari Tuhan. Makanya doa Bapa kami berkata apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Gimana caranya? Hanya lihat Yesus saudara. Kebayang gak kalau bangsa Israel itu waktu dipagut ular? Dia cari dokter, mati saudara. Dia coba isep bagian yang dipatok. Dia mungkin coba isep racunnya, mati saudara. Artinya apa? Enggak ada satupun perbuatan saudara bisa nyelamatin saudara. Yang bisa dilakukan apa? Cuman lihat ular yang ada di tembaga. Apa yang saudara bisa lakukan? Supaya akhirnya dosa bisa keluar dari tubuh saudara, keluar dari kenaturalan saudara. Lihat Yesus, pandang kayu salibnya saudara. Salibnya, salibnya teramat mulia. Dosaku
oleh darah Yesus. Senang saudara diberkati di dunia ini. Tapi Yesus jauh lebih senang saudara ngalamin juga hidup yang kekal. Karena yang penting bukan saudara dapat jabatan di dunia ini. Yang penting bukan saudara sakit disembuhkan di dunia ini. Yang penting adalah saudara mengalami hidup yang kekal. Yang penting adalah saudara nggak sendirian. Makanya salah satu nama Yesus adalah Immanuel. Apa sih artinya Immanuel? Tuhan beserta kita. Artinya apa? Saudara nggak sendirian. Ada Tuhan menyertai saudara. Bahkan dia bikin sorga di Injil Yohanes 14, saudara. Dia bikin sorga, tujuannya apa? Supaya di mana aku berada, kata Tuhan Yesus, kamu pun ada, saudara. Sebab itu kalau masih ada dosa di dalam diri saudara, masih ada racun ular itu di dalam diri saudara, saudara nggak bisa masuk sorga. Saudara nggak bisa masuk ke hidup yang kekal. Kita nggak bisa lihat kebaikan kita, ukur apa yang kita udah lakukan dengan yang buruk kita lakukan, ditimbang-timbang, nggak bisa. Kita nggak bisa lihat apa yang kita bisa pernah kasih sama Tuhan, persembahan-persembahan lah, kebaikan-kebaikan, amal-amal lah, nggak bisa. Yang kita bisa lihat untuk kita selamat adalah lihat pengorbanan Yesus di atas salib. Mungkin agama lain bilang, ini bukan Yesus yang disalib. Ini Yudas katanya. Ini Yudas yang menyerupai Yesus yang disalib. Enggak mungkin saudara. Karena yang disalib berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang yang bisa bilang begitu adalah orang yang sama yang pernah berkata, kasihilah musuhmu. Kalau Yudas yang mencuri uang dari perbendaharanya, nggak mungkin dia ngomong begitu, saudara. Dan kenapa dia harus mati, saudara? Sama seperti ular. Ular itu lambang dosa, yang menyebabkan dosa. Sehingga dosa harus digantung. Dosa harus dihukum. Kenapa Yesus harus mati? Dia tanggung dosa kita, saudara. Dia yang tanggung dosa kita. Kenapa dia harus mati? Karena di atas kayu salib firman Tuhan berkata, dia berdosa. Tanpa melakukan dosa, dia berdosa. Supaya saudara dan saya yang tidak melakukan apapun yang baik, saudara dianggap di mata Tuhan, saudara benar di mata Tuhan. Sebab itu kenapa kalau saudara berdoa di dalam nama Yesus, doa saudara dijawab? Karena di mata Tuhan Allah, saudara orang benar. Dan Yakobus katakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kenapa sangat besar kuasanya? Karena di mata Tuhan Allah melihat Yesus ada di dalam saudara. Yesus yang tanggung saudara. Apa artinya melihat Yesus yang disalibkan? Artinya saudara mempercayai pengorbanannya di atas kayu salib. Masa iya sih Pak, saya udah lakukan banyak hal yang buruk loh Pak. Masa iya sih saya dikuduskan? Saudara, masa iya sih orang habis dipatok ular cuman ngeliat aja terus sembuh? Di luar logika. Karena memang seperti Agnes Mo katakan, cinta ini memang tidak ada logika, saudara. Saya gak ngerti nyanyinya, mungkin Bu Joyce tahu saudara. Ya. Cinta gak ada logika, saudara. Demikian juga dengan cintanya Tuhan buat saudara dan saya. Gak ada logika mengorbankan anak satu-satunya buat orang-orang kayak saudara. Buat orang-orang kayak saya, buat kelakuan saudara, kelakuan saya. Tapi toh cinta yang gak ada logika ini, di luar segala akal, dia tetap datang ke dunia, mati di atas kayu salib buat saudara. Supaya saudara dan saya tidak binasa. Sehingga di dalam Tuhan urutannya adalah apa saudara? Saudara akan sing, saudara akan melihat kayu salib. Akhirnya saudara believing, saudara percaya. Dan dari apa yang saudara believe, you will live. Saudara akan hidup, saudara akan living, saudara akan hidup di dalam hidup yang kekal.
Hidup yang kekal bukan hanya dirasakan nanti. Hidup yang kekal dirasakan sekarang. Sebab itu saudara bisa ngalamin yang namanya kesembuhan, berkat Tuhan mengalir, ya jalan-jalan terbuka. Kenapa saudara? Karena peristiwa yang terjadi di atas kayu salib. Kenapa? Karena dosa saudara dan dosa saya. Alkitab katakan sudah selesai. Tapi Pak, saya masih bikin dosa loh kemarin. Tapi Pak, tadi saya masih bikin dosa loh hari ini. Saudara, racunnya masih di dalam. Bagaimana supaya racunnya keluar? Lihat Tuhan Yesus. Percaya pengorbanannya. Dan biarkan darahnya saudara masuk ke dalam nadi saudara. Masuk ke dalam hati saudara. Masuk ke dalam pikiran saudara. Racunnya keluar nanti saudara. Tanpa saudara sadari. Apa yang saudara lihat. Apa yang saudara percaya. Itu akan mengubah hidup saudara. Saudara pernah gak ngeliat penggemar-penggemar JKT48? Pernah gak saudara melihat penggemar-penggemar BTS? Karena apa yang mereka lihat, mereka kagumi. Gak sadar, gaya rambut mereka jadi sama. Gaya pakaian mereka ngikutin saudara. Gaya ngomongnya ngikutin saudara. Berapa banyak ibu-ibu yang ada di sini, perempuan-perempuan yang ada di sini. Karena apa yang kau lihat, akhirnya mengubah tanpa sadar. Ketika saudara mengambil handphone dan mau foto, wajah saudara udah mulai bentuk. Saya suka tanya, kenapa sih harus gini? Ya soalnya kayaknya lebih tirus, lebih keren. Kayak siapa? Karena saudara sebelumnya melihat dan mempercayai bahwa yang begitu kelihatan lebih cakep. Akhirnya saudara bertindak seperti yang saudara lihat sebelumnya. Kalau saudara lihat terus Yesus, saudara lihat terus kasih-Nya tanpa sadar, hidup saudara dan saya, pikiran saudara dan saya, perasaan saudara dan saya, tindakan saudara dan saya akan serupa, segambar seperti Yesus. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saya mau mengundang ya salah seorang jemaat ya pengerja juga untuk bersaksi betapa Yesus juga memberkati kehidupannya. Saya undang Yuli, boleh maju ke depan, boleh kasih tepuk tangan dulu buat Yuli. Karena ada kaitannya sama khotbah ini saudara. Silakan Yuli. Shalom semuanya. Sebenarnya saya bingung mau mulai dari mana. Jadi singkatnya 1 tahun saya nggak kerja. Karena 1-2 hal saya resign gitu. Jauh sebelum papa belum meninggal, kami kan kalau di rumah papa. Yang biaya kehidupan kita papa, terus pokoknya kita semua dibayarin papa. Waktu itu saya sempat interview banyak perusahaan gitu, tapi interview doang, kerja enggak. Sampai orang rumah saya bilang interview mulu kerja enggak gitu kan. Cuman ya udah emang belum rezekinya gitu. Tapi di situ saya enggak takut gitu loh, enggak khawatir karena ada papa. Istilahnya saya enggak kerja pun saya bisa makan enak, tinggal di rumah yang layak, terus baju layak gitu kan. Bahkan kalau saya minta uang pun buat jajan dikasih sama papa. Titiknya di saat papa meninggal. Saya mulai mikir di antara kita berempat itu cuma saya yang belum kerja waktu itu. Jadi saya mikir, wah ke depannya gimana ya? Ngandelin mama gak mungkin, karena mama memang gak kerja kan. Dan justru mama jangan kerja buat kita. Justru kita berempat yang harus support mama. Itu pikiran saya waktu itu. Saya sempat curhat sama adik saya sampai nangis gitu. Waktu hari papa dikubur itu kan kita pulang ke rumah. Terus saya nangis abis-abisan, saya curhat sama adik saya. Cuma adik saya bilang, udahlah gak usah dipikirin. Kita tuh beruntung loh, kita tuh dikelilingi orang yang baik. Istilahnya nih ya, kasar-kasarnya kita gak bisa makan. Kita ke rumah Tante Retno aja, dia bilang gitu. Istilah diminta makan dong pasti dikasih. Saya pikir, iya benar juga sih gitu kan. Lalu saya ingat dulu udah lama banget saya pernah berdoa. Berdoanya juga bukan berdoa yang diamini gitu ya, kayak ya doa iseng-iseng aja gitu kan. Jadi saya pernah bilang gini sama Tuhan, Tuhan boleh dong kalau misalnya next saya resign dan saya punya pekerjaan lagi, saya pengen punya pekerjaan pertama yang gak jauh dari rumah. Yang job desk-nya gampang.
yang gajinya tinggi dan bosnya baik. Kalau menurut logika saya waktu saya berdoa itu nggak mungkin. Kayak zaman sekarang mana ada sih yang kayak gitu kan. Terus saya udah lupa sama doa itu. Saya jalani hari-hari saya seperti biasa. Lalu kan papa itu dikubur tanggal 8 Maret. Di bulan yang sama itu saya dapat pekerjaan. Setelah saya pikir-pikir, saya menjalani pekerjaan saya keinget, oh ini pekerjaannya kayaknya familiar nih, kayak yang pernah saya doakan udah lama gitu kan. Which is benar, kantornya gak terlalu jauh dari rumah, job desk-nya gampang, gajinya lumayan, maksudnya untuk mengerjakan job desk itu dibayar sekian tuh termasuk besar. Dan bosnya tuh luar biasa baik, bosnya sangat-sangat humble. Bukan tipe bos yang suka nyusahin karyawan gitu lah. Jadi saya sangat-sangat bersyukur banget, saya gak habis pikir gitu loh, kalau Tuhan tuh ingat doa saya yang udah lama banget. Dan doa itu pun enggak saya imani bener-bener gitu loh, kayak cuma asal cuap aja, asal ucap aja. Kayak gitu. Lalu kan belakangan ini saya lagi rajin baca Alkitab. Lagi kayak seneng aja gitu baca Alkitab. Terus ada satu ayat yang sangat powerful buat saya, yaitu di Keluaran 14 ayat 14. Bunyinya, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Setelah saya pikir-pikir selama ini, saya sadar gitu, saya tuh nggak punya banyak kebiasaan. Saya cuma bisa satu hal yang bisa bersaing gitu ya, saya bisa berbahasa Inggris itu aja. Yang lain-lain tuh saya kurang lah, nggak bisa gitu. Dan kalau saya pikir-pikir selama hidup saya tuh, saya bisa sampai hari ini itu karena Keluaran 14 ayat 14 itu. Bahwa yang menjalani hidup saya adalah Tuhan. Saya tuh cuma diem aja gitu loh, saya cuma alat yang dipakai sama Tuhan. Terserah dia mau pakai kayak apa, tapi melihat saya berdiri di sini hari ini, keadaan saya sehat. Setelah ditinggal papa pun kami sekeluarga itu masih sehat, bisa makan enak. Rumah masih ada, masih keadaan kami baik, itu karena ya semata-mata karena kebaikan Tuhan aja sih. Gitu. Jadi semoga berbagi pengalaman saya ini bisa menguatkan, terutama untuk anak-anak muda yang lagi struggling untuk mencari pekerjaan yang cocok untuk kalian. Ada loh pekerjaan yang seperti yang saya doakan itu, dan saya tuh baru ngalamin gitu loh. Kuncinya cuma satu, yaitu percaya aja sama Tuhan. Bahkan kita pun gak perlu melakukan banyak hal, kayak usaha sebisanya ya, nyari kerja, interview seperti biasa, tapi hasilnya serahkan ke Tuhan, karena dia yang tahu yang terbaik buat kita. Dan saya ngalamin itu banget, saya sangat bersyukur bahwa di tengah-tengah kesulitan keluarga saya setelah ditinggal papa, Tuhan itu gak ninggalin kita gitu loh. Bahkan di waktu saya gusar hatinya, pikiran saya tuh kacau, ada yang ingetin saya gini, Tuhan ambil papa kamu bukan buat bikin kamu susah. Justru dari ini kamu akan lihat banyak kebaikan gitu. Kalau dilihat kondisi saat itu saya nggak percaya ya, karena ya saat itu saya nggak kerja, papa udah nggak ada. Terus pasti kami kacau lah pada saat itu. Tapi karena saya yakin itu pesan yang Tuhan sampaikan dari hati saya, jadi saya mengamini gitu. Ternyata setelah itu memang saya merasakan gitu ya, merasakan bahwa apa yang saya dapatkan hari ini itu bukan karena saya kerja keras, bukan karena saya pandai, bukan karena saya jago, tapi semata-mata karena emang Tuhan mau ngasih aja. Kayak gitu. Terima kasih. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kalau saudara bayangkan ya, waktu orang Israel itu dipatok sama ular, saudara. Lalu Musa bilang, lihat itu ular tembaga. Kalau saya ada di tengah-tengah mereka, saya ngebayangin ya, mungkin di antara orang-orang yang dipatok akan bilang, udah gila nih orang. Cari dokter dong, cari tabib dong, do something. At least we need to do something. Gak masuk akal kan saudara? Gak masuk akal.
Kita ini kan manusia kepengen, gue harus lakuin sesuatu untuk nyelamatin hidup gue sendiri, untuk nyelamatin keluarga gue, untuk nyelamatin gereja, untuk nyelamatin perusahaan gue, and semuanya. Kita pengen selamatin diri kita sendiri. Hey, kita aja gak bisa menghindar dari kematian, apalagi menghindar dari kebinasaan, saudara. Makanya Yesus mati di atas kayu salib, supaya dia hindari saudara dan saya dari kebinasaan. Kalau dia Tuhan yang bisa hindari saudara dan saya dari kebinasaan, dia Tuhan juga yang membuat saudara dan saya lewati lembah yang kelam dalam hidup ini. Lewati suka dan duka dalam hidup ini. Karena kenapa saudara? Karena dia setia. Apa yang dialami oleh Yuli? Tadi pagi Bu Sela juga WA saya. Ya, minggu lalu kan saya undang altar call ya. Lalu Bu Ahun maju, Bu Sela maju. Salah satu yang Bu Sela minta doakan juga adalah supaya Agnes dapat kerja. Jadi tadi pagi Bu Sela bilang, Agnes sudah diterima dan mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan tanggal 18 April, Agnes juga mulai bekerja. Ya, saya mau ingatkan sama saudara, mungkin kita masih dalam kesenangan bahwa Tuhan memberkati kita di dunia ini. Ya, tapi saudara, Yesus mati di atas kayu salib bukan hanya untuk kasih saudara pekerjaan, tapi untuk saudara dan saya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya. Ku mau selalu. Mari kita bangkit berdiri, siapkan perjamuan kudus saudara. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari angkat roti di tangan kananmu dan katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Kristus. Tuhan Yesus sendiri yang telah pikul semua dosaku pada tubuhnya di atas kayu salib, supaya aku yang mati bagi dosa, hidup oleh pembenaran, oleh bilur-bilurnya, aku menjadi sembuh. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Kristus, makanlah. Dengan mengangkat anggur di tangan kanan saudara, katakan bersama saya dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang berikanku pengampunan, berikanku penebusan atas segala dosa dan pelanggaranku. Dosaku sudah diampuni, di dalam Kristus aku adalah kebenaran Allah, di dalam Kristus aku adalah ciptaan yang baru. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, minumlah. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang mari sejenak kita sembah Dia. Shekananararamanane. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu. Haleluya.
Kami bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang Kau Bapakku, Kau Bapakku yang katakan dengan iman, Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Angkat kedua belah tangan saudara. Pulanglah dengan kesadaran dan ingatan ini, bahwa seperti Musa meninggikan ular di atas padang gurun, demikian jugalah Yesus harus ditinggikan, supaya saudara dan saya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan terimalah berkat hidup yang kekal ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu shalom-Nya, damai sejahteranya, mulai siang hari ini sampai kekekalan. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan